Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peringatan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sikap kita yang terlalu sibuk mengurus harta dan sibuk mengurus keluarga. Padahal kita tahu pada akhirnya harta kita yang paling terakhir justru adalah kain kapan. Kita tahu pada akhirnya di liang lahat kita juga bahkan akan sendirian. Surat Al-Munafikun 3 ayat terakhir, Allah ingatkan kita semua, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalik faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, harta itu masuk pangkat dan jabatan, masuk perusahaan, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan karena sibuk mengurus harta, sibuk mengurus anak, mengurus keluarga, kamu tidak sempat untuk beribadah, kamu tidak sempat untuk rukuk sujud menghadap Tuhanmu. Wa may yaf'al zalik, siapapun di antara kamu yang lalai karena hartanya, lalai karena anak-anaknya, faulaika humul khasirun, kamu dipastikan akan termasuk orang-orang yang rugi. Makanya kadang tidak heran orang mau terlambat pulang, terlambat makan, terlambat tidur, terlambat pula sembahyang. Kan habis sudah itu kalau begitu. Sudahlah terlambat pulang, terlambat pula makan, terlambat pula mandi, terlambat pula tidur, akhirnya puncaknya supaya terlambat pula sholat. Nah, dahulu ada satu kisah. Ada orang kaya raya yang berniat akan menafkahkan hartanya di jalan Allah, mengimpakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya dengan memberikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Cuma orang kaya ini bingung siapa yang paling pas untuk tempat menitipkan hartanya itu. Makanya satu malam dia berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan orang yang tepat untuk dia berikan impak dalam jumlah yang banyak. Dia akan berikan sedekah dalam jumlah besar, karena dia tahu hartanya tidak akan dibawa mati. Jadi setelah siap sholat malam, keluarlah orang kaya ini dari rumahnya. Dia bawalah harta yang cukup banyak.
Di satu tempat di malam itu, dia ketemu seseorang. Dalam pikirannya, orang ini mungkin orang yang tepat untuk dikasih sedekah, dikasih infak, diberikan amanah berupa harta yang akan disedekahkan dalam jumlah besar itu. Diberikanlah kepada orang yang ditemuinya malam itu. Orang kaya ini pulang lagi ke rumah. Besoknya buncahlah negeri itu, karena pada malam itu ada seorang pencuri yang mendapat sedekah dari orang kaya dalam jumlah yang cukup besar. Harta yang bernilai dalam jumlah yang sangat banyak. Pencuri dapat sedekah dari seseorang. Begitu kabar itu kembali terdengar kepada orang kaya yang berimpak tadi, dia cukup sedih. Rupanya saya salah memberikan sedekah itu. Kalau saya tahu kemarin malam dia itu pencuri, tidak akan saya kasih sedekah harta demikian besar. Malam kedua, orang kaya ini berdoa lagi. Ya Allah, tunjukkan kepadaku orang yang pas, yang tepat, aku berikan sedekah. Karena aku tahu hartaku tidak akan aku bawa mati. Setelah siap berdoa, malam itu keluar lagi dia dari rumahnya. Dibawanya lah emas, perak, barang-barang berharga, dinar, dirham, untuk diberikan lagi kepada orang yang akan ditemuinya pada malam itu. Di satu pojokan di malam yang gelap, ketemulah orang kaya ini dengan seorang perempuan. Dalam pikirannya, orang ini mungkin pas aku berikan infak. Kepada orang inilah mungkin paling tepat aku berikan sedekah. Dia berikanlah sedekahnya dalam jumlah besar kepada perempuan tersebut di malam itu. Dia pulang lagi ke rumah. Besok paginya gegerlah daerah tempat dia bersedekah itu. Karena rupanya ada seorang pelacur yang sedang menunggu langganannya pada malam itu dapat sedekah harta yang cukup banyak dari seseorang. Pelacur dapat sedekah harta yang bernilai sangat banyak dari seseorang di malam itu. Begitu terdengar lagi kabar itu kepada orang kaya yang berimpak ini, makin sedihlah dia. Sudah 2 kali bersedekah, sia-sia juga baru. Malam kemarin bersedekah, rupanya diberikan kepada orang yang tidak tepat, pencuri pula. Malam ini bersedekah, rupanya yang menerima pelacur pula. 2 kali sudah. Doa lagi dia di malam ketiga. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku orang yang tepat untuk aku berikan sedekah, aku berikan infak dari harta yang aku peroleh ini. Keluar lagi orang kaya ini dari rumahnya malam itu. Sudah cukup jauh berjalan, belajar dari pengalaman satu malam yang pertama dan yang kedua, jangan sampai salah lagi. Di satu tempat ketemu lagi seseorang. Nah, mungkin orang ini orang paling tepat lah. Dikasih lagi lah harta dalam jumlah yang banyak, sedekah dalam jumlah besar. Pulang lagi orang kaya ini ke rumah. Besoknya geger lagi negeri itu. Rupanya orang kaya ini bersedekah di malam yang ketiga itu justru kepada orang paling kaya pula di negeri itu. Orang kaya yang melimpah harta bendanya. Jadi sedekah itu jatuhnya justru kepada orang kaya, bukan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
dalam hati orang yang berinfak ini, sudahlah, sia-sialah infak saya 3 malam ini. Pertama, jatuh ke tangan pencuri. Yang kedua, diberikan kepada seorang pelacur. Dan yang ketiga ini justru jatuh kepada orang kaya. Tapi malam berikutnya dia bermimpi, datang seseorang memberitahunya, bapak tidak usah bersedih hati, infak bapak itu tepat pada sasarannya, pas kepada orang yang tepat. Malam pertama bapak berinfak kepada seorang pencuri. Setelah mendapatkan harta bapak, uang dalam jumlah besar, pencuri itu insaf. Dia menangis, dia tobat kepada Allah. Dia berjanji tidak akan mencuri lagi setelah malam itu. Malam yang kedua bapak berinfak, bersedekah tepat kepada seorang pelacur. Setelah mendapat harta itu, dia juga insaf, dia juga taubat, dia berjanji kepada Allah tidak akan lagi melacur setelah malam itu. Dan yang ketiga bapak berinfak justru juga tepat. Itulah orang kaya yang sampilik kariang, yang tidak pernah mau berbagi. Karena mendapat infak sedekah dari bapak, dia sadar, dia insaf, dia tobat, dia berjanji akan membelanjakan hartanya lagi di jalan Allah. Tiganya, sedekah bapak tidak salah sasaran. Tiganya justru tepat kepada orang-orang yang telah dipilih untuk itu. Mudah-mudahan kita tidak pernah menyesali kepada siapa kita berikan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.